Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Habib Hamid bin Syekh Al-Haddad, mattanallah bituli hayatih. Para orang tua, para sesepuh, Haji Nazaruddin Rais, Bapak Abdul Razak Rais, serta para jamaah Musalla Al-Mahsurin yang pada malam hari ini kita berkumpul di majlis Ta'lim wal Muzakarah Nurul Hikmah. Yang dahulu majlis ini dimakmurkan oleh Al-Ustadz Haji Husin Hasbi. Kita doakan mudah-mudahan almarhum senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala apa yang beliau telah curahkan untuk murid-muridnya dan juga jamaahnya menjadi ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya mengalir untuk almarhum di alam barzahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan membahas bait yang selanjutnya dari qasidah burdah ini. Kita akan masuk pada bait yang ke-8. Fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi 'alaika udulud dam'i was-saqami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu an. Fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi 'alaika udulud dam'i was-saqami. Maka bagaimana engkau ingkari cinta setelah adilnya air mata dan derita bersaksi atas kamu. Jadi jamaah sekalian, bait yang ke-8 ini masih bicara tentang pertanyaan, ya. Pertanyaan yang ditanyakan oleh Asy-Syaikh Muhammad Al-Busiri tentang perasaan yang ada pada dirinya. Pada pertemuan sebelumnya kita membaca bahwa di antara tanda cinta yang nampak oleh diri yang sedang mencintai itu adalah tangisan air mata, kemudian rasa sakit, kemudian perasaan tidak bisa tidur karena mengingat rumah orang yang dicintai, mengingat reruntuhan rumahnya orang yang dicintai, dan juga melihat ataupun mengingat tanda-tanda yang ada di dekat rumahnya, di antaranya gunung-gunung yang ada di sekitar tempat rumah orang yang dicintai. Maka pada bait yang ke-8 ini masih bersifat pertanyaan, bagaimana engkau bisa mengingkari cinta setelah air mata dan rasa sakit itu bersaksi, dan kesaksian air mata dan juga sakit itu adalah saksi yang adil, ya, udulud dam'i was-saqami. Kata Syekh Nawawi, ayyuhal mukhatab, wahai orang yang diajak bicara, idza qamat 'alaikal adillah, apabila telah tertegak atasmu dalil,
Fa kaifa tunkiru hubban 'aziman? Bagaimana engkau bisa mengingkari cinta yang besar? Ba'da an syahida bil hubbi 'alaika dam'un sa'ilun min 'ainaika inda dzikri athari diyaril ahibbah. Setelah tetesan air mata yang mengalir bersaksi atas cinta dirimu ketika engkau mengingati sisa-sisa rumah orang yang engkau cintai. Wa saqamun qa'imun bijismika li dzikri sakinil khiyami, dan sakit yang ada pada jasadmu karena engkau mengingat terus tempat tinggal orang yang engkau cintai. Kemudian wa asbatal wajdu khattai abratin wadana mithlal bahari ala khaddaika wal anami. Kesedihan menimbulkan dua garis, tangisan dan juga kesakitan. Mithlal bahari ala khaddaika wal anami, bagaikan bahar. Bahar itu artinya mawar. Seperti mawar ala khaddaika, di atas kedua pipimu, wal anami, dan juga pohon anam. Pohon anam ini adalah pohon yang bunganya warna merah, ya. Bahar itu mawar, tapi mawarnya warna kuning. Jadi kesedihan dalam hati orang yang mencintai ini, yaitu Al-Imam Al-Busiri, itu menimbulkan dua garis di pipinya. Garis itu akibat apa? Garis itu akibat tangisan yang terus menerus. Dan garisnya itu warnanya bukan putih, bukan apa, tapi warnanya kuning dan merah, melambangkan kecintaan yang mendalam. Mithlal bahari, seperti bahar, ya. Wal anami, dan juga pohon anam. Jadi jamaah sekalian, memang di antara tanda seseorang mencintai orang lain itu, seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, adalah banyak menangis, ya. Banyak menangis. Saya pernah cerita atau belum sebelum ini, bagaimana Nabi Yakub alaihissalam, beliau ketika berpisah dengan anaknya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, beliau itu nangis sampai apa? Sampai buta, Pak. Nangis sampai buta. Nangisnya karena apa? Karena cinta. Berpisah dengan orang yang dicintainya itu adalah tanda kecintaan yang mendalam. Seperti kita ditinggal meninggal oleh orang yang kita cintai, itu biasanya nangis. Dan orang kalau menangis itu tanda bahwa dirinya mencintai orang yang meninggalkannya. Kalau dia nggak nangis, itu tertanda tuh, biasanya cintanya cinta yang bohong. Ketika Nabi Muhammad SAW itu wafat, maka kota Madinah banjir dengan air mata, ya. Begitu dahsyat peristiwa yang terjadi pada waktu itu ketika Nabi SAW wafat, sehingga orang nangis sampai sesenggukan, teriak-teriak, kemudian seolah-olah tidak percaya. Bahkan Sayyiduna Umar, saking tidak percayanya akan kematian Rasulullah, beliau mengatakan, kalian jangan pada nangis, Nabi Muhammad tidak meninggal. Nabi Muhammad hanya pergi menghadap Allah, kemudian dia akan kembali lagi bertemu dengan kita, seperti yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar menegur Sayyidina Umar itu, bahwa perbuatan beliau itu salah. Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang beliau pasti mati, dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga mereka merasakan yang namanya kematian. Jadi jamaah sekalian, tangisan itu memang tanda seseorang mencintai seseorang.
ya. Maka bohong kalau misalkan orang yang mencintai kemudian dia tidak menangisi orang yang dicintainya ketika berpisah atau bahkan ketika ketemu, itu bisa saja tangisan itu menetes di pipi kita. Nah, jamaah sekalian, itu dua bait ini menceritakan tentang pertanyaan dari Imam Busiri terhadap dirinya. Bagaimana engkau bisa mengingkari cinta setelah air mata dan kesakitan itu bersaksi, dan kesaksiannya itu adalah kesaksian yang adil. Dan kesedihan itu menjadi terlihat dengan dua garis di atas kedua pipimu, seperti mawar kuning dan mawar merah yang mengalir di atas kedua pipimu. Nah, jamaah sekalian, ada faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi. Wa faidatul abiyatil khamsati allati awwaluha fama li ainaika. Faedah dari bait yang 5 ini, yang mulai dari fama li ainaika in kul takfu fahamata wa ma li qalbika in kul tastafik yahimi ayasabus sabu annal hubba munkatimun ma baina munsajibin minhu wa muttadimi laulal hawa lam turik dam'an ala talalin wala arikta li dzikril bani wal alamin. Kemudian fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi 'alaika udulud dam'i was saqami wa athbatal wajdu khattai 'abratin wa dhanan mithlal bahari 'ala khaddaika wal 'alami. Nah, itu 5 bait ini disebutkan idza ittahama ar-rajulu zawjatahu aw bintahu aw 'ailatahu. Apabila seseorang menuduh istrinya atau anak perempuannya atau keluarganya, kataba hadhil abyat fi waraqin min waraqil utruj, maka tulislah 5 bait ini mulai dari famali ainaika in kul takfu fahamata sampai akhir ini. Tulis di atas kertas ataupun daun utruj. Daun utruj itu apa? Utruj itu daun ini, Pak. Apa itu? Daun jeruk. Ya, utruj. Itu daun jeruk. Ditulis bait yang 5 ini di atas daun jeruk. Wa wada'aha ala yadil madhumil yusra wa huwa naimun. Kemudian diletakkan tulisan di atas daun jeruk itu di tangan orang yang kita tuduh. Tangannya tangan kiri, dan dia ketika tidur ketika sudah tulis, ya, taruh di sini, tekep. Kemudian wa yaj'alu uzunahu ala famihi. Kemudian dia deketin mulutnya kemana? Ke telinga orang tersebut. Fa innahu yantiqu bi jami'i ma fa'alahu fi ghaibatihi. Maka orang tersebut akan cerita semua yang dilakukannya ketika dia enggak ada. Khairan aw syarran. Baik yang diceritakan itu perkara baik ataupun buruk. Ini bisa dilakukan. Kalau kita curiga sama seseorang, ya coba aja buat tulis 5 bait ini, kemudian taruh di tangan kirinya, tekep, tidur. Tapi lagi tidur ya. Kalau lagi melek nggak bakal bisa. Ya. Kemudian kita wa yaj'alu uznahu ala famihi. Kemudian kita nih telinga kita deketin ke kupingnya dia, telinga kita nih, ya, telinga kita deketin ke kupingnya dia. Fa innahu yantiku bi jami'i ma fa'alahu fi ghaibatihi. Maka dia akan cerita tuh. Tapi ceritanya pasti enggak teriak-teriak, Pak, pelan-pelan. Nanti kita dengerin tuh. Oh gitu. Baik itu yang cerita perkara yang baik atau perkara buruk. Jangan cerita semuanya. Kalau memang dia enggak melakukan gitu ya, dia akan cerita apa yang terjadi sebetulnya. Kalau dia melakukannya,
maka dia akan cerita juga. Begitu, Pak. Ya. Nah, ini bisa diamalin nih kalau orang yang suka curiga sama bininya atau bininya curiga sama lakinya, kerjain ini, Bu. nanti ketahuan itu lakinya tukang bohong apa enggak. Wa kadzalika, begitu juga idza suriqa lahu syai'un wattahama ahadan, apabila dicuri darinya sesuatu dan dia mencurigai ataupun menuduh seseorang, au syakka fi ahadin, kemudian dia mencurigai atau mengesyaki, ya, dia mengesyaki ada seseorang nih yang menurut dia ini kayaknya dia nih, gitu ya. Fal yaktub hadhil abyat fi jildi difda'in madbughin. Kemudian tulis 5 bait ini di atas kulit katak. Di atas kulit katak yang sudah disamak, madbughin. Kulit katak yang sudah disamak. Cari dah. Wa ya'khudhu lisan ad-difda wa basarahu fi dhalikal jild. Kemudian dia letakkan lisannya katak itu dan matanya katak di kulit tersebut. Ya. Wa yu'allaqu fi unuqil madhum. Kemudian gantungin di leher orang yang dituduh. Digantungin di leher orang yang dituduh. Fa innahu yukirru fi sa'atihi lidahsyatih. Maka dia akan ngaku seketika itu juga karena kedahsyatan pengaruh itu. Jadi ketika dikalungin, kita curiga sama dia nih. Kalau dia betul-betul pelakunya yang nyuri, langsung tuh ngaku, gitu. Ya, karena kedahsyatannya itu. Kaget dia, tiba-tiba bisa, dia akan buat pengakuan. Nah, ini jamaah, ini Syekh Nawawi nulis begini pasti berdasarkan pengalaman, ya, yang diambil dari pengalaman orang-orang yang sudah melaluinya, atau dalam istilah agama itu adalah ini sudah melalui tajribat, ya, mujarrab, yang sudah dicoba dan dirasakan hasilnya, ya. Nah, jamaah sekalian, itulah 2 bait yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Sebetulnya ada satu lagi yang menarik nih. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Makna bait ini kita nggak akan bahas hari ini. Saya mau kasih faedahnya aja. Nih, bait yang keberapa nih? 10 ya? 10 ya? Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Memang bayangan orang yang aku cintai itu datang di waktu malam, lalu kemudian membangunkan aku. Maka cinta menghalangi kenikmatan dengan rasa sakit. Maknanya nanti kita akan bahas belakangan, cuma ada faedahnya. Faidatu hadzal bait, faedah dari bait ini, anna man karrarahu ba'da salatil isya hatta yaghriba alaihi naum, bahwa orang yang mengulang-ulang bacaan ini, bait yang ini aja ya, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani, diulang-ulang setelah sholat isya sampai dia tertidur, fa innahu yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamihi insyaallah taala, maka dia akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya, di dalam tidurnya. Ini bisa diamalin, ya. Kalau pengen ketemu Rasulullah, banyakin baca ini sebelum tidur. Habis isya kita baca ini sampai ketiduran. Insyaallah Allah akan pertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang insyaallah bermanfaat. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan
menambah pengetahuan kita dari makna-makna bait-bait qasidah Al-Burdah Al-Madih yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu taala. Demikian, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.